Nah, jadi Bapak Ibu, jadi kemarin saya sudah WA Pak Rudi, jadi mendapat yang lain yang nampil kan ya. Nah, namun Pak Rudi katanya tak siap-siapkan di sini. Nah, jadi semua pola semalam saya nyiapkannya. Jadi Bapak Ibu, karya yang saya buat ini saya anggap istilahnya yang paling terbaik yang saya tampilkan, meskipun mungkin Bapak Ibu lebih banyak yang lebih baik. Nah, jadi yang biasa-biasa ditampilkan terlebih dahulu, yang bagus-bagus Pak Rudi simpan kalau terakhir tampilkannya. Nah, jadi adapun judul perspektif yang saya buat yaitu penerapan media kartu klimak pada materi klasifikasi makhluk hidup di kelas 7D SMP Negeri 9 Teluk Keramat. Nah, ini profil saya Bapak Ibu. Nah, yang belum kenal, yang udah kenal diam-diam aja. Jadi namanya saya Harley, terus asal instansi dari SMP Negeri 9 Teluk Keramat. Nah, jenis kelamin laki-laki Bapak Ibu. Terus asal, nah, jadi asalnya saya dari Matanggana, Kecamatan Palo, namun sekarang berdomisili di Teja atau di Pimpinan. Ini. Adapun latar belakang perspektif yang saya buat ini Bapak Ibu, yang pertama didasari oleh proses pembelajaran yang belum optimal. Terus banyak peserta didik di SMP Negeri 9 Teluk Keramat yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi IPA. Ini khusus materi saya Bapak Ibu. Terus data dari wawancara, ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ibu Dewan Guru dan pengamatan langsung. Terus dari hasil belajar yang masih rendah. Nah, disinilah nanti baru kita treatment menggunakan media kartu klimak. Nah, jadi seperti ini. Adapun tujuan dari best practice yang saya buat ini yaitu untuk mengetahui pengaruh media kartu klimak terhadap hasil belajar peserta didik pada materi klasifikasi makhluk hidup di kelas 7D SMP Negeri 9 Teluk Keramat. Nah, adapun tinjauan pustakanya yang pertama adalah media kartu klimak. Ini merupakan singkatan dari kartu klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi ini adalah kartunya yang saya buatkan, ada 4 kartu, yang mana setiap kartu ini nanti saya gunakan untuk 4 kali pertemuan. Nah, ini gambaran kartunya Bapak Ibu. Terus tinjauan pustaka yang kedua yaitu materi pembelajarannya, yaitu klasifikasi makhluk hidup di kurikulum Merdeka. Jadi klasifikasi makhluk hidup ini ada di fase D, yaitu di kelas 7. Jadi saya ambil untuk materi di semester ganjil. Nah, sebenarnya jauh melangkah di semester kedua sebenarnya. Namun di kurikulum Merdeka, jadi kita boleh istilahnya mendahulukan dan menudikan sesuai dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Jadi khusus untuk klasifikasi makhluk hidup ini saya ambil atau saya ajarkan di semester pertama. Nah, adapun hasil belajar ini merupakan pencapaian dan penerimaan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman seseorang setelah mengikuti suatu proses pembelajaran. Nah, jadi hasil belajar di sini yang saya lakukan ini untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Nah, di sini saya mengambil acuan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan interval nilai, yaitu 0 sampai 40 itu belum mencapai atau remedial di seluruh bagian. Nah, interval nilai 41 sampai 65 ini belum mencapai ketuntasan, namun remedial di bagian yang diperlukan. Sedangkan interval 66 sampai 85 ini sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu remedial. Sedangkan 86 sampai 100 ini sudah mencapai ketuntasan, perlu pengayaan atau tantangan yang lebih dari peserta didik yang lain. Nah, ini adalah tolak ukur hasil belajar yang saya tetapkan. Nah, adapun keterkaitan antara media pembelajaran kartu klimak dengan hasil belajar, yaitu siswa dituntut untuk menguasai materi, melatih siswa berpikir kreatif dan belajar bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, karena siswa memiliki kesempatan untuk bertanya, menjawab, serta bertukar pikiran antara siswa satu dengan siswa yang lainnya dengan cara berdiskusi.
Nah, adapun strategi pemecahan masalah adalah dengan cara menerapkan atau menggunakan kartu kelima atau kartu klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini kartunya yang di awal tadi saya tampilkan. Nah, adapun langkah-langkah kegiatan best practice yang saya lakukan, yang pertama yaitu tahap perencanaan. Nah, ini saya rencanakan dengan menyusun modul ajar, atau kalau bahasa kita ya perangkat RPP bahasanya. Terus pelaksanaan di kelas, terus diobservasi dan melakukan refleksi. Nah, refleksi ini bisa dengan peserta didik, bisa dengan teman sejawat maupun dengan kepala sekolah. Nah, ini adalah dokumentasi best practice yang saya lakukan. Ada 4 kali pertemuan. Ini pertemuan pertama saya menggunakan kartu yang pertama dari tahap pendahuluan, terus siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, terus berdiskusi, terus saya sebagai peneliti juga membimbing mereka dalam saat berdiskusi, dan yang terakhir secara garis besarnya siswa melakukan presentasi atau memaparkan hasil pekerjaan mereka menggunakan kartu kelima nomor 1. Nah, ini pertemuan yang kedua. Kemarin saya lakukan pada hari Jumat. Nah, terus sama secara garis besarnya yang dilakukan dengan pertemuan pertama sama, hanya saja kartu yang digunakan adalah kartu yang kedua, kartu kelima yang kedua. Terus untuk pertemuan yang ketiga ini Bapak Ibu, nah jadi pertemuan ketiga sama masih sesuai dengan modul ajar yang direncanakan. Siswa masih berdiskusi menyelesaikan perintah-perintah yang ada dalam kartu kelima nomor 3. Dan yang terakhir Bapak Ibu, pertemuan yang keempat, nah ini juga siswa berdiskusi menyelesaikan tugas-tugas atau kode-kode yang ada di kartu nomor 4. Jadi ada ceritanya ini Bapak Ibu. Jadi siswa-siswi saat mereka presentasi itu tidak mau dipoto waktu mereka sedang membacakan. Jadi maunya dia bergaya. Jadi ada beberapa foto ini memang siswanya bergaya. Nah, jadi tak mau dia. Nah, ini yang curi-curi ini baru nampak ya. Nah, seperti ini. Nah, adapun kesimpulan dari penerapan media kartu kelima dalam best practice ini adalah ada peningkatan hasil belajar Bapak Ibu dari pretest yang mana yang awalnya hanya sebagian kecil siswa yang mencapai ketuntasan. Nah, setelah ditreatment atau diberi pengajaran menggunakan media kartu kelima, jadi ada peningkatan sebesar rata-rata nilainya 71,25%. Nah, namun dari peningkatan tersebut ada 6 siswa yang belum tuntas. Nah, meskipun dari 6 ini yang tidak tuntas, tapi sudah menunjukkan tren naik nilainya. Jadi ada kenaikan meskipun nilainya tidak tuntas seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu saran. Jadi kalau untuk kedepannya, jadi media ini bisa dipadukan dengan berbagai model pembelajaran, sehingga lebih inovatif dan lebih menyenangkan. Terus yang kedua, kalau Bapak Ibu lebih kreatif, lebih pandai IT, jadi media kartu kelima ini bisa dibuat media interaktif berbentuk animasi, jadi lebih bagus lagi. Nah, kalau ini masih konvensional, kartunya di print. Dan yang ketiga, jadi disarankan untuk menerapkan media kartu kelima. Nah, ini adalah hasil refleksi Bapak Ibu. Jadi refleksi yang saya lakukan dengan peserta didik. Jadi sebagian besar, jadi saya ambil beberapa. Jadi sebagian besar siswa itu merasa senang dengan cara yang berbeda. Jadi anak ceramah soleh. Nah, jadi ada variasinya. Jadi mereka senang. Nah, ini dokumentasi dari penilaian formatifnya yang terakhir atau post testnya. Jadi ada yang memang tidak tuntas dapat 50. Nah, sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal yang kita buat tadi. Kalau di atas 65 itu tuntas. Nah, apa Bapak Ibu ini saya jadikan best practice, saya angkat menjadi best practice. Nah, jadi ini juga saya buat sebagai aksi nyata di PMN. Jadi saya buat ini merupakan aksi nyata, yaitu jenis pembelajaran berdiferensiasi. Nah, diferensiasi yang saya munculkan di sini adalah diferensiasi proses. Nah, ini saya masukkan ke dalam PMN
Saya ikut pelatihan LPMM, saya upload aksi nyatanya, alhamdulillah lolos validasi, terbit sertifikatnya. Nah itu sertifikatnya Bapak Ibu. Jadi kalau kalau yang sepak bola ya sudah ada lisensi BIPA Bapak Ibu. Nah jadi inilah saya istilahnya ngapain saya mengambil ini sebagai best practice atau praktek saya paling terbaik. Nah ini saya buktikan, saya aplikasikan, saya upload aksi nyatanya di BMM dan memang lolos validasi. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu. Nah sengaja memang dia Bapak Ibu, nah dia dekat biar yang lain dalam merasa tersinggung. Nah, mau merasa tersinggung karena tertantang kan ya. Nah, gaya pun lolos, nah, berarti saya itu berisi lagi. Nah seperti itulah kira-kira Bapak Ibu. Jadi demikian Bapak Ibu hasil pemaparan best practice saya Bapak Ibu. Hanya sederhana, mungkin tidak sehebat kawan-kawan yang lain. Jadi hal inilah yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.